Implan otak berteknologi tinggi untuk manusia yang nantinya akan berfungsi untuk mengontrol komputer atau gadget melalui pikiran. Menurut Elon Musk, teknologi tersebut dirancang untuk membantu pasien lumpuh agar dapat mudah berinteraksi dengan gadget atau komputer. Sebelum memasang chip pada otak manusia, Musk telah melakukan beberapa uji coba. Seperti menanam chip ke bagian otak monyet sehingga monyet tersebut bisa memainkan video game menggunakan pikirannya. Lalu di tahun 2000 Ya, jumpa lagi bersama saya Guntur Irianto dalam program Koran Kontroversi Kebenaran. Apa kabar sahabat? Doa kami Anda selalu sehat-sehat saja, penuh semangat, dan jika hari ini melihat kembali bertemu dengan sebuah program yang disebut dengan Koran Kontroversi Kebenaran, maka inilah kerinduan kami, Anda dapat memilih beberapa program yang terbaik menurut Anda. Koran adalah sebuah program konten kreator tentang kontroversi dari apa yang kita lihat. Kejadian demi kejadian, perdebatan dan pertentangan yang terjadi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mengenal seorang tokoh yang fenomenal, ya. Seorang tokoh yang menjadi buah bibir. Apa itu buah bibir? Pembicaraan, ya, dari banyak orang. Namanya adalah Elon Musk. Beberapa program dan produk dari Elon Musk dan sepak terjangnya apa? Sepak apa sepak? Sepak. Sepak. Sepak terjangnya, betul. Ya, mulai dibicarakan banyak kalangan. Dan juga ini termasuk para pakar teologi. Apakah Elon Musk ini adalah seorang yang membuka jalan bagi kedatangan antikris? Nah, ini jadi heboh. Ini jadi fenomenal, ini jadi bahan reaksi kita hari ini. Nah, siapakah Elon Musk itu? Nah, ini nama-nama yang agak susah diomongkan bagi mulut orang Jawa buat saya. Harusnya kita baca apa ini? Elon Musk. Elon Musk atau Elon Musk. Oke, apa saja dah ya. Yang penting namanya benar, nanti dituliskan benar. Jika Anda mengenal nama ini, pastilah Anda suka mengikuti perkembangan di dunia digital. Ya, tidak asing buat kita ya. Dunia digital, nama ini muncul dan kemudian mengalahkan beberapa nama yang terhebat sebelumnya, termasuk orang-orang kaya yang kita kenal. Jika kita meneliti dan melihat lebih jauh tentang perkembangan daripada apa yang dikerjakan oleh tokoh ini, maka saya melihat bahwa Elon Musk ini adalah seorang pekerja keras. Wah, seperti apa kerja kerasnya? Salah satu yang membuat saya kaget adalah dia kalau bekerja itu sampai 17. Nah, satu hari kan 24 jam. 24 kurang 17 berapa? Berarti istirahatnya berapa jam? Nah, kita lihat berarti dia kadang-kadang tidurnya itu di ruang kerjanya atau di tempat kerjanya. Mungkin ada di antara sahabat koran yang seperti ini, seorang pekerja keras, atau Anda tidur di tempat kerja Anda karena sebuah program proyek yang besar, atau jangan-jangan Anda tertidur di ruang kerja Anda, bukan karena Anda bekerja. Oke, kita tinggalkan itu. Itu yang pertama, seorang pekerja keras. Yang kedua yang saya lihat dari tokoh ini adalah semangatnya mengejar impiannya. Yang orang lain katakan aneh ini orang. Ya, ini orang aneh yang punya mimpi besar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Nah, yang ketiga, ini lebih hebat lagi, saya kagumnya adalah dia sekarang jadi orang kaya nomor 1. Wah, ini yang baru dibilang orang kaya, benar-benar kaya ya. Yang lalu, tahun lalu, ya, dia berada di ranking 20. Nah, saudara, sahabat bisa membayangkan yang lalu dia berada di ranking 20. Di antara di atasnya ada nama-nama yang hebat termasuk yang kita kenal Bill Gates. Tetapi sekarang
Dia bukan lagi di nomor 20, tetapi di nomor 1. Dalam sekejap, boom! Wah, jadi nomor 1. Ini fenomenal sekali, dan saya ingin mengangkat tokoh ini supaya kita dapat melihat kisah seperti apa dan jadi sebuah reaksi yang positif buat kita. Nah, sahabat sukses, orang-orang kebanyakan kalau melihat level yang jauh di atas, 20 level ke atas, maka orang itu akan berpikir tidak mungkin saya dapat melampaui 10 orang di atas saya, apalagi 20 orang di atas saya. Nah, postingan daripada tokoh ini, postingannya di Twitter itu selalu jadi trending. Jadi ukuran, orang akan mengejar dan melihat apa yang dikerjakan oleh Elon Musk ini. Inovasi yang diciptakan, yaitu tidak banyak orang memikirkan itu. Ini yang saya katakan aneh ini orang. Ya, sangat aneh. Tetapi ketika orang lain tidak memikirkan seperti dia pikirkan, ketika itu dibuktikan dan jadi real, maka inovasi yang diciptakan itu menjadi inovasi yang luar biasa. Prospek masa depannya, menurutnya yang dia sekarang kejar dan pergunakan yang sedang ada pada saat sekarang itu adalah internet. Siapa yang tidak kenal internet sekarang, ya? Nah, itu sebabnya ia mendirikan sebuah perusahaan yang namanya PayPal. Sebelumnya namanya X.com. Dunia mengenal sekarang, kita mengenal lagi ada sebuah produk perusahaan baru, yaitu Tesla. Ya, Tesla adalah mobil listrik yang fenomenal, ya, yang terpopuler di dunia ini. Sekarang heboh lagi. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan kepada sahabat koran. Hebohnya lagi sebuah perusahaan yang namanya Neuralink, ya. Implan otak berteknologi tinggi yang dapat membantu manusia dalam keterbatasan. Mari kita coba lihat, ya, videonya yang saya ambil dari konten Narasi Newsroom. Kita lihat bersama-sama. Pernah kebayang gak sih jika tubuh kamu ditanami chip? Neuralink, perusahaan neuroteknologi yang didirikan oleh Elon Musk ini, sedang fokus mengembangkan implan otak berteknologi tinggi untuk manusia yang nantinya akan berfungsi untuk mengontrol komputer atau gadget melalui pikiran. Menurut Elon Musk, teknologi tersebut dirancang untuk membantu pasien lumpuh agar dapat mudah berinteraksi dengan gadget atau komputer. Sebelum memasang chip pada otak manusia, Musk telah melakukan beberapa uji coba. Seperti menanam chip ke bagian otak monyet sehingga monyet tersebut bisa memainkan video game menggunakan pikirannya. Lalu di tahun 2020, Musk juga memperkenalkan seekor babi bernama Gertrude yang telah dipasang chip berupa prototipe implan seukuran koin di otaknya. Chip ini berfungsi sebagai pelacak aktivitas babi tersebut. Walau terdengar mengerikan, ternyata sudah ada loh beberapa orang yang memasang chip di tubuhnya. Contohnya seperti Eric Sortok. Lelaki berusia 40 tahun yang telah menderita lumpuh selama 18 tahun akibat cedera tembakan saat ia berusia 21 tahun. Melalui bantuan dari Caltech, Tech Medicine of USC, dan Rencoles Amigos National Rehabilitation Center, ia berhasil menanamkan chip di otaknya sehingga mampu mengendalikan pergerakan lengan robotik. Eric merupakan orang pertama di dunia yang menggunakan elektroda dan ditanamkan pada daerah otak yang mengontrol gerakan. Kemudian ada pria asal Amerika Serikat bernama Bagi Amal Grafstra yang melakukan biohacking dengan memasang 2 microchip ke tangan dan pergelangan tangannya yang dapat mengakses komputer, serta membuka pintu rumahnya tanpa kunci. Push the button and present my tag, and I'm on. Berikutnya adalah Amy yang menanamkan chip RFID untuk membuka pintu rumah dan telepon genggamnya. Selain itu, Amy juga melarutkan kartu akses RFID Tesla Model 3 dengan aseton, lalu mengambil chip dan menanamnya di bawah lapisan kulit sehingga Amy dapat mengakses mobilnya dengan tangannya. Operasi modifikasi ini ditolak oleh dokter bedah. Amy pun akhirnya meminta bantuan studio tato dan tindik yang mampu melakukan modifikasi organ tubuh manusia. By the way, jangan ditiru ya. Menurut kalian gimana nih? Share di kolom komentar ya. Iya, menurut kalian bagaimana ini?
Silakan share di kolom komentar. Nah, kita telah melihat sebuah teknologi masa depan yang luar biasa, dan kali ini kita tahu bahwa beberapa teknologi demi teknologi itu selalu dinilai positif dan negatif. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro akan berkata, wah ini adalah teknologi masa depan yang sangat membantu sekali. Ada contohnya tadi, ada orang-orang yang keterbatasan gerak hidup mereka karena cacat mungkin, tetapi dengan memasangkan microchip ini yang kecil sebesar koin itu ditaruh, diimplant di otak, maka dengan otaknya dia dapat mengatur apa saja, bagaikan mouse ya di tangan kita untuk digerakkan kemana saja yang kita mau lakukan. Nah, sudah dicoba juga tadi kita lihat kepada binatang, kepada monyet, sehingga monyet bisa bermain video game, kepada babi, dan juga sudah dilakukan kepada manusia. Kira-kira menurut sahabat koran, ini penting atau tidak, atau justru menakutkan kita? Nah, segi positif yang tadi kita sudah lihat, sangat menolong, sangat membantu, tetapi ada juga orang yang masih memikirkan bahwa segala sesuatu yang ditanam di tubuh kita, apakah itu di lengan, ya, tangan atau lengan, atau di kepala kita, maka semua yang ditanam itu disebut dengan 666. Termasuk kemarin itu ya heboh sekali ketika orang ribut tentang vaksin yang dimasukkan ke lengan kita. Waduh, ya ini mau bilang apa ya, sahabat? Ada orang yang berpengetahuan banyak dan dia mengerti itu, tetapi ada orang yang kurang berpengetahuan, akhirnya tidak memahami itu sebagai sebuah kebaikan, tetapi ketakutan. Apakah microchip yang dipasang, ya, tadi kita lihat ya, Neuralink yang dibangun oleh Elon Musk itu menciptakan produk-produk yang luar biasa, dan itu ditanam di otak kita, otak manusia. Ketika kita bicara ini, kemarin kita bicara soal pandemi corona yang merupakan tanda akhir zaman, heboh, sekarang sudah endemi. Oh, berarti sudah mau lewat, ya. Bagaimana Bible mengatakannya? Bagaimana seharusnya orang-orang Kristen itu bereaksi terhadap penyebaran virus kemarin? Bereaksi terhadap chip yang ditaruh di tangan, lengan, dan lain sebagainya. Bereaksi terhadap sekarang chip yang ditaruh di dalam otak manusia. Nah, jangan-jangan banyak orang sekarang akan menganggap itu horor, 666, antikris yang ditanamkan ke tubuh manusia. Apakah antikris itu benda mati? Apakah antikris itu bicara soal barang-barang, atau antikris itu adalah seorang manusia? Nanti kita ada waktu, kita akan bahas bersama-sama ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang antikris ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa memang Bible menuliskan tentang angka 6 ataupun 666. Tetapi ada angka 6 yang adalah berkat Tuhan. Contohnya ini Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, ya, tentang angka 6, pada hari ke-6 manusia diciptakan, kemudian diberikan tugas, diberikan kuasa, otoritas untuk menaklukkan dan berkuasa di atas bumi, atas laut, bumi, burung-burung, dan segala binatang. Jadi tidak semua angka 6 itu horor, gitu ya. Dalam Kejadian 1 ayat 31, Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik, dan petang itu hingga paginya itulah hari ke-6. Jadi, mari kita lihat Bible menulis angka 6 tidak selalu horor atau menakutkan. Ayat yang kita baca di Kejadian 1 tentang angka 6 saja sudah menunjukkan bahwa Tuhan pun memberkati hari yang ke-6.
Nah, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, mari kita coba melihat, jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman yang keliru. Dan kemudian ada orang berkata, wah, Elon Musk ini adalah seorang antikris, atau paling tidak antek-antek antikris yang mempersiapkan jalan munculnya antikris. Oh, nanti dulu, wait, nanti dulu. Ya, bisa saja Anda berkata seperti itu, tetapi jangan terburu-buru untuk menyatakan seperti itu. Nah, di dalam Bible banyak sekali tanda-tanda yang menuliskan sebagai tanda, tetapi tanda itu menunjukkan kepada sebuah perbuatan. Saya kasih contoh. Keluaran 13 ayat 16. Kita baca ya di IMB, Indonesian Modern Bible. Hal itu harus menjadi sebuah tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu, karena dengan tangannya Yahweh membawa kita keluar dari Mesir. Kalau bagi orang-orang Israel ada tanda, ya, dikatakan pada tanganmu dan pada dahimu, itu hanya sekedar tanda yang mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus memikirkan tentang Tuhan. Yang kedua, tanda di tangan itu bicara tentang bagaimana tangan Tuhan itu menyertai orang-orang Israel. Ya, jadi di dalam ayat 8 dari Ulangan pasal 6 juga dituliskan begini. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Memang Bible telah menuliskan itu. Ada tanda di dahi dan tanda di lengan. Tetapi tidak semua yang taruh di kepala, di dahi, di lengan adalah tanda antikris. Ya, tidak semua seperti itu. Jadi kita perlu belajar menyimak benar-benar tentang hal-hal ini. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan apa yang terjadi. Tuhan juga telah menyatakan tentang pada akhir zaman, ya. Penting buat kita memahami kitab Wahyu. Nah, ini kesempatan juga, pada kesempatan yang akan datang, pada waktu akan datang saya akan terangkan tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu disebut dengan apokalipto atau apokaliptis, bicara soal penyingkapan, ya, penyingkapan. Wahyu 13 ayat 18 bilang begini. Inilah pentingnya hikmat. Pentingnya hikmat supaya kita tidak ribut, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah menafsirkan, salah memahami. Pentingnya hikmat, siapa memiliki pengertian, biarlah ia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Wah, ini semakin menarik sekali. 666. Dan sejak ini ditulis, banyak orang mulai berpikir 666 itu jangan-jangan Kaisar Nero, kan gitu ya. Jangan-jangan itu adalah Kaisar Nero. Dulu ketika munculnya Google, situ ada warna merah, warna kuning, warna hijau dengan lingkarannya, dan orang berpikir tengahnya itu bulat, kemudian berwarna biru. Orang berkata ini 666, 666. Jadi jika Anda terlibat di internet dan Google, Anda sudah masuk perangkapnya antikris. Nah, buktinya sampai sekarang kita melihat justru banyak orang diberkati dengan adanya Google. Nah, seperti itulah banyak orang mencoba memperkirakan dan mencoba menafsirkan, menghubung-hubungkan antara ayat kitab Wahyu dan keadaan yang terjadi. Betul, kita butuh pengetahuan dan pengertian. Contohnya dulu, orang berkata tentang kartu kredit, di situ ada chip, itu antikris. Dan banyak sekali orang-orang mulai tertipu dan kurang pemahaman tentang hal-hal seperti ini. Sahabat Koran, segala sesuatu memang harus kita pelajari. Ya, jika Anda setuju, ya, tentang penyingkapan demi penyingkapan kitab Wahyu, mulailah kita belajar lebih dalam tentang kitab Wahyu supaya kita menemukan kebenaran yang benar. Kebenaran disampaikan salah akan jadi salah. Tetapi kebenaran disampaikan dengan benar sesuai dengan hikmat Tuhan akan dipahami dan diterima sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu akan menerangkan kebenaran itu sendiri. Ya.
ayat firman Tuhan akan menerangkan ayat firman Tuhan ini. Jadi memang kadangkala kitab Wahyu itu seperti sebuah teka-teki. Kita pikir, kita membayangkan, kita menafsirkan, kita mencoba menghubungkan satu dengan yang lain, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Mari saudara lihat, hal-hal yang paling penting yang harusnya kita tahu dan kita yakini bahwa ada tanda di dahi, tetapi tanda itu bukan menuju kepada 666. Wahyu 14 ayat 1 berkata, Aku melihat anak domba yang berdiri di atas gunung Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ini lagi, ini nama Bapaknya. Berarti nama Bapak ini nama Bapa surgawi. Gitu ya. Kita mengenal Yahweh is name of Father in heaven. Yahweh adalah nama Bapa di surga. Nah, kita percaya juga bahwa orang-orang percaya secara tidak langsung, walaupun tidak terlihat, ya, tetapi punya keyakinan bahwa tertulis di dalam tubuh kita nama Bapa kita di surga. Kita sendiri adalah tubuh Kristus yang menjadi milik Kristus. Pasal 14 ayat 9, kita lompat ke ayat 9. Dan malaikat ketiga mengikuti mereka. Ia berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang itu dan patungnya serta menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, jadi ada orang-orang yang menerima tanda. Ayat ini berkata menerima tanda itu pada dahinya dan pada tangannya. Jadi kalau pada dahi, kalau tadi orang percaya punya nama Bapa di surga, maka orang-orang pengikut antikris itu akan memiliki nama bapa pembohong mereka yang isinya adalah kata-kata menghujat. Jadi di pikiran mereka, di ucapan mereka adalah kata-kata hujatan kepada Tuhan yang hidup. Dan kalau bicara pada tangan mereka, ini bicara soal kejahatan yang mereka lakukan. Jadi berbeda. Buat kita orang percaya, di dahi kita bicara, kita memikirkan tentang surga, tentang Tuhan. Di tangan kita bicara soal perbuatan baik. Tapi bagi pengikut Kristus tidak, kebalikannya. Pikiran mereka memikirkan tentang kedurhakaan. Mulut mereka bukan memuji Tuhan, tetapi mengutuk, menghujat. Dan tangan mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi jelas buat kita hari ini, bagaimana kita bisa memilah dengan benar. Elon Musk menjadi orang yang sukses. Mungkin ada di antara sahabat koran yang berkata dia antikris. Itu mungkin pilihan Anda menilai seperti itu. Tetapi ada orang juga yang tidak berkata seperti itu. Jadi pro dan kontra memang ada. Maksud kami menyampaikan reaksi terhadap video tadi supaya menunjukkan bagaimana kita hidup dengan hikmat dan pengertian yang benar. Baik, sampai di sini saja dulu koran bersama saudara hari ini. Pro dan kontra itu biasa. Jangan menghujat, jangan memaki. Mari bersama-sama bergandengan tangan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya Guntur Irianto, salam koran, kontroversi kebenaran.